Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'duh. Qala al-allama Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-wabilus sayyib min al-kalim at-tayyib. Al-amru ath-thani alladhi yastakimu bihi al-qalbu ta'dhimu al-amri wan-nahyi wa huwa nashi'un an ta'dhimi al-amiri an-nahi. Fa inna Allah ta'ala dhamma man la yu'addimuhu wa la yu'addimu amrahu wa nahyahu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Qalu fi tafsiriha ma lakum la takhafuna lillahi ta'ala 'azamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'du, al-ikhwatul ahibbah, kita lanjutkan pembahasan kitab kita Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalimut Thayyib. Pada penjelasan lampau bahwasanya berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala hendaklah senantiasa diiringi dengan keistiqomahan hati dan keistiqomahan anggota tubuh. Ya, sebelumnya kita bahas bahwasanya berjalan menuju Allah harus dengan musyahadatul minnah, banyak mempersaksikan nikmat Allah yang berlimpah kepada kita, yang melahirkan al-hubbu al-kamil, al-hubbut tam, kecintaan yang sempurna, dan banyak menyaksikan alangkah berlumuran manusia dengan kekhilafan, dosa, noda yang melahirkan adzullut tam, kehinaan yang sehina-hinanya. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan keistiqomahan hati dan keistiqomahan anggota tubuh. Pada pekan lampau kita telah bahas bahwasanya keistiqomahan hati itu akan dapat terwujud dengan dua hal. Yang pertama adalah ketika seseorang mampu dengan hatinya mencintai Allah Subhanahu wa taala, mampu mencintai Allah lebih daripada segala-galanya, lebih daripada apapun yang dicintai dari selain Allah Subhanahu wa taala, baik dirinya, keluarganya, harta bendanya, dan seluruh manusia. Maka ini bagian pertama. Bagian kedua pagi hari ini, keistiqomahan hati itu akan terwujud. Yang kedua, al-amru tsani alladhi yastaqimu bihil qalbu ta'zimul amri wan nahi. Ketika hati kita ini mampu mengagungkan perintah dan larangan Allah. Wa huwa nasyun an ta'zimil amirin nahi. Seseorang yang mengagungkan perintah dan larangan Allah, hakikatnya dia mengagungkan zat yang memerintah dan zat yang melarang. Kalau kita mengerjakan dengan baik perintah seorang raja, menunjukkan kita mengagungkan raja tersebut. Ya. Seorang murid yang menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh gurunya, menunjukkan sang murid mengagungkan sang guru. Manakala kita mengagungkan perintah-perintah Allah, mengagungkan perintah salat, mengagungkan perintah puasa, mengagungkan perintah sabar, dan semacamnya, hakikatnya kita sedang mengagungkan Allah yang merintah. Diperintahkan kita berpuasa, kita pun berpuasa. Dilarang kita dari riba, kita menjauhi riba. Tatkala kita menjauhi riba, sebenarnya kita sedang mengagungkan zat yang melarang riba. Tatkala Allah mengharamkan kita memandang yang haram, hakikatnya kita sedang mengagungkan zat yang melarang perbuatan tersebut. Ya, maka setiap bentuk pelanggaran terhadap perintah maupun larangan menunjukkan seseorang ya tidak besar pengagungannya kepada Allah Jalla wa'ala. Tatkala kita bermaksiat menunjukkan tak besar di hati kita pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah ta'ala dhamma man la yu'azzimu. Allah mencela orang-orang yang tak pandai mengagungkan Allah. Wa la yu'azzimu amrahu wa nahyah, yang tak pandai mengagungkan perintahnya maupun larangannya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tak berharap ya daripada Allah dengan keagungannya, kewibawaannya? Di antara tafsirannya, ma lakum la takhafuna lillahi ta'ala 'azamah.
Mengapa kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya? Jadi ini bagian kedua agar hati bisa istiqamah. Agungkanlah perintah-perintah dan larangannya. Manakala kau agungkan perintah dan larangannya berarti kau sedang mengagungkan zat yang memerintah dan zat yang melarang. Seorang anak yang melakukan segala macam perintah ibunya dengan sempurna berarti dia sedang mengagungkan sang ibu. Nah. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي هو أن لا يعارض بترخيص جاف ولا يعرض لتشديد غال ولا يحمل على علة توهن الانقياد. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي Alangkah bagusnya, alangkah indahnya perkataan Syekhul Islam tentang bagaimana hakikatnya mengagungkan perintah dan larangan Allah. Huwa, mengagungkan perintah dan larangan tersebut alla yu'aridha bitarkhisin jafin. Janganlah dia mempertentangkan antara perintah maupun larangan dengan mencari rukhsah, keringanan. Jafin, keringanan yang kering. Maknanya adalah berusaha dia mencari segala macam keringanan-keringanan dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai kilah belaka. Berusaha ya mendekati atau mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan hilah pula. Ya. Terlambat tidur malam. Sengaja berselancar di dunia maya. Subuhnya pun telat. Bangun subuh ketika jam 7 baru sholat. Ketika dikatakan katanya, kau terlambat subuh ini. Apa jawabannya? Ya, dia keluarkan hadis tentang rukhsah bagi orang yang ketiduran. Orang yang ketiduran diberikan rukhsah. Ya, man nama anis salati aw nasiha falyusalli hina dzakaraha. Barang siapa yang lupa salat atau tidur, ya, ketiduran salat, maka hendaklah dia kerjakan ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Ini aku terbangun, ya, ketika aku bangun aku kerjakan salat. Padahal dia sengaja, ya, malam harinya mungkin nonton bola sampai jam 3, mencari-cari rukhsah alasan ini, namanya tarkhisun jafin. Ya, mau berbuka puasa, pergi dia safar. Tujuannya supaya berbuka puasa. Mau bercampur dengan keluarga siang hari Ramadan supaya bisa bercampur, udah mendesak, pergi dia musafir, diambilnya rukhsah. Allah izinkan ke orang musafir untuk mencampur keluarganya. Padahal niat safarnya hanyalah untuk berbuka puasa. Ini tarkhisun jafin. Wala yu'arridha litasydidin qalin. Jangan pula dalam menyikapi perintah dan larangan tersebut dipertentangkan dengan sifat ghulu, berlebih-lebihan. Ya, dalam mengerjakan perintah Allah tak boleh pula berlebih-lebihan. Allah perintahkan kita berpuasa, tak boleh berlebih-lebihan melaksanakan puasa yang dilarang Nabi. Puasa wisal, puasa menyambung tanpa berbuka, tanpa sahur, puasa sehari, 2 hari, 3 hari. Ya, sebagaimana 3 orang sahabat Nabi yang bertanya kepada istri Nabi tentang amalan-amalan Nabi. Maka setelah mereka mendengar, mereka pun merasa tak puas karena amal Nabi sedikit bagi mereka. Yang satu berkata, saya tak akan pernah tidur semalaman, saya akan sholat malam. Yang satu berkata, saya tak akan pernah mau menikah. Yang satu berkata, saya tidak akan pernah berbuka, saya harus berpuasa sepanjang saat, setiap hari. Maka Nabi yang mulia SAW marah, tak suka dengan cara seperti ini. Kata Nabi, akulah yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepadanya, tapi aku tidur juga di malam hari. Aku sholat malam, aku berpuasa di siang hari, aku berbuka pula di siang hari. Ya, artinya bukan terus berpuasa, bukan terus sholat malam. Aku pun menikah, bukan sebagaimana sebagian agama-agama yang melarang pengikutnya menikah. Ini maknanya tasydidun qalin, berlebih-lebihan. Ya, wala yahmila ala illatin tuhinul inqiyad. Dan janganlah dia mempertentangkan perintah dan larangan tersebut
dengan berbagai macam perkara-perkara yang membuat dia melemah dalam melakukan perintah tersebut atau larangan tersebut. Nanti insyaallah perkara ini akan lebih dirinci lagi. Naam. ومعنى كلامه أن أول مراتب تعظيم حق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه، وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه، فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر. Makna kalamihi, perkataan Syekhul Islam ini, anna awwala maratibi ta'zimul haqqi azza wa jalla ta'zimu amri wa nahyi. Kata beliau, makna perkataan Ibnu Taimiyah ini, gurunya, tingkatan mengagungkan Allah yang hak. Yang pertama adalah mengagungkan perintah dan larangannya. Ya, tangga-tangga untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Tuhan yang Maha Hak. Yang pertama tangganya adalah mengagungkan perintah dan larangannya. Wa dzalika li'anna al-mu'min ya'rifu rabbahu 'azza wa jalla bi risalatihi allati arsala biha rasulahu ila an-nasi kaffah. Karena kita mengenal Allah Jalla wa ala dengan risalah yang dibawa oleh Rasulnya. Kita mengenal segala macam perintah dan larangan Allah tak langsung daripada Allah, tapi melalui Rasulnya. Dikirimkan kepada kita Rasul, diturunkan kepada Rasul al-wahyu, wahyunya, al-kitab. Ya, melalui perantara Rasul itulah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulnya Allah utus kepada seluruh manusia. Ya, maka konsekuensinya al-inqiyadu li amrihi wa nahyi. Hendaklah kita senantiasa berupaya taat dengan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Ya, hal itu akan dapat terwujud manakala kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla, ya, dan mengikuti Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulnya sebagai perantara antara kita dan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala, menjauhinya tentunya dengan mengikuti apa-apa yang disebutkan nabinya, menjauhi larangan-larangan nabinya. Ya, fayakunu ta'zimul mu'min li amrillahi ta'ala wa nahyihi dalan ala ta'zimihi li sahibil amri wa nahyi. Ya, maka seorang mukmin yang mengagungkan perintah Allah, larangannya, hakikatnya dia mengagungkan sahibul amri wa nahyi, pemilik perintah dan larangan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya kita pun harus pula mengagungkan Rasul yang diutus. Ya. Wa yakunu bihasabi hadha at-ta'zim min al-abrar al-mashhud. Ya, dan sebesar apa pengagungan ini akan ditunjukkan, ya, oleh orang-orang al-mashhud lahum bil iman. Ini dipersaksikan untuk mereka keimanan dari golongan para sahabat, wa tasdiq, yang dipersaksikan bagaimana keyakinan mereka dalam, wa sihhatil aqidah wal bara'ah min nifaqil akbar. Dipersaksikan bagaimana hati mereka semua selamat daripada segala macam bentuk kemunafikan, kebesar. Ya. Subhanallah. Ya, kemarin maghrib saya sholat di perumahan. Pas depan sholat itu, di depan masjid kami itu ada orang jual sate. Orang semua datang ke masjid sholat, dia sibuk bakar-bakar satenya. Saya katakan, Pak, sholat kita dulu supaya beruntung hidup ini. Lagi bakar-bakar nih Pak. Lagi bakar-bakar nih Pak. Saya hanya bertanya di mana hatinya melihat orang salat datang ke masjid, ruku, sujud. Dia di pintu masjid hanya mencari keuntungan dunia. Keluar dari salat anak-anak beli satenya. Subhanallah. Hanya dia mengambil keuntungan dunia belaka, tak dilihatnya keuntungan akhirat yang besar. Ditinggalkannya salat hanya demi rupiah yang tak banyak. Subhanallah.
Di mana hati Allah, di mana bagaimana posisi Allah dalam hati orang semacam ini? Tak ada posisi Allah SWT. Tak ada sama sekali. Kok tega-teganya orang datang ke masjid sholat di depan masjid, orang Islam tak sholat. Menunjukkan tidak ada sedikit pun pengagungannya kepada Allah SWT. Tapi ya subhanallah, luar biasa rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Orang semacam ini masih tetap dia berikan rezeki. Allahu Akbar. Tak dikurangi rezekinya oleh Allah SWT. Luar biasa rahmat Allah kepada manusia. Luar biasa jahatnya manusia kepada Allah Rabbul Alamin. Mana pengagungannya kepada Allah SWT? Kalau kau tak sholat sembunyi, jangan kau tampakkan di hadapan orang banyak. Subhanallah. Dan ini semua berpangkal daripada pendidikan orang tua. Generasi semacam ini orang tuanya tak peduli dengan sholatnya sejak kecil. Ya, ini menunjukkan rusaknya ya generasi bangsa ini. Tak peduli lagi dengan perintah sholat. Karena orang tuanya tak pernah biasakan sholat. Mungkin orang tuanya pun tak sholat. Jadilah generasi yang dikatakan Allah, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Datanglah generasi buruk yang menyia-nyiakan salat, wattaba'u syahwat, mengikuti syahwat. Ya, subhanallah. Naam, Ustaz. فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق وطلب المنزلة والجاه عندهم ويتقي المناهي خشية سكوته من أعينهم وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع صلى الله عليه وسلم على المناهي فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الأمر والنهي ولا عن تعظيم الآمر الناهي. فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر. Kadang-kadang orang mengerjakan perintah-perintah Allah, tapi linadharil khalqi, karena dilihat manusia. Ini pun masalah pula. Berarti dia tidak mengagungkan Allah karena dia mengerjakan perbuatan tersebut bukan karena Allah, karena ada yang memandangnya, karena mengharapkan pujian dari orang yang memandangnya. Linadharil khalqi. Ngaji juga. Mengapa ngaji? Kulihat mana kira-kira yang bisa kudekati nanti nih. Mana kira-kira pemilik dunia. Tujuannya hanya untuk mencari relasi dalam kajian. Subhanallah. Menampakkan dia itu mengaji, menampakkan dia itu taat, supaya bisa bergabung masuk ke dalam komunitas orang-orang yang saleh dan taat. Tapi tujuannya hanyalah dunia belaka. Dapat proyek lepas hilang, tenggelam. Ini menunjukkan dia tidak mengagungkan Allah yang memerintahkan, tidak pula mengagungkan Nabi yang membawa syariat ini. Ya. Dan banyak orang mengerjakan perintah tapi mengharap pandangan makhluk. Umrah tiap tahun. Ya. Tapi entah mana satu yang Allah terima daripada umrahnya. Karena umrahnya linadhril khaliq. Tujuannya agar dilihat makhluk. Dipuji makhluk. Ya, wa talabil manzilah wal jahindahum. Mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala hanya karena ingin mendapatkan kedudukan, tempat di sisi mereka. Ya. Sudah sibuk nanti musim-musim pemilu, pergi dia haji, pergi dia umrah. Ya. Sibuk musim-musim pemilu, paling banyak dia berinfak kemana-mana. Infak bersyarat. Pokoknya tahu beres. Suara harus paling banyak dari ini kami buatkan jalan. Tempelkan di sana wajah dia besar-besar. Terlaksana jalan ini karena fulan bin fulan. Padahal uang negara semua. Ya. Karena atas dasar dia, ya, dengan sebab dia jalan jadi mulus, uang negara. Ya. Macam-macam manusia dalam hal ini. Donasi-donasi yang sifatnya sosial dikumpulkan. Setelah itu dibuatlah dengan nama kelompoknya. Ya. Yang ingin diagungkan bukan Allah tapi nama kelompoknya, partainya. Ini musibah. Maka wallahi tak akan Allah berkahi partai-partai semacam ini. Dia bukan meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ditinggikannya adalah bendera partainya. Ini bukan mengagungkan al-amir, bukan mengagungkan Allah yang memerintah, mengagungkan hizbnya.
Wa yattaqil manahi. Sebagian orang pun demikian, dia menghindari hal-hal yang terlarang, tapi khasyata suqutihi min ayunihim, takut jatuh kedudukannya dari mata manusia. Jaga pandangan, jaga sikap, jaga diri, karena takut dari pandangan manusia. Tak ada lagi manusia, dihantamnya semuanya. Allah musta'an. Ini menunjukkan betapa kerdilnya Allah di hatinya, betapa besarnya manusia di hatinya. Takutnya kepada manusia. Atakhshawnan nas, atakhshawnan nas. Syekh Ibrahim sahih, Syekh Ibrahim. Atakhshawnan nas, wallahu ahaqqu an takhsha. Sahih. Atakhshawnan nas. Apakah kalian takut kepada manusia? Padahal Allah lebih layak kalian takuti lagi. Ya. Ini menunjukkan dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia agungkan yang makhluk. Ya. Wa khasyatal uqubatid dunyawiyah. Terkadang dia meninggalkan larangan karena takut sanksi duniawi. Minal hudud, berupa penerapan hudud, takut dia mencuri dipotong tangannya. Bukan karena Allah Jalla wa ala. Takut dia berzina karena takut dirajam, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dia berada pada tempat yang tak berlaku padanya hukum Allah, di negeri kafir, semua dihantamnya. Tinggalkan yang negeri yang penuh keberkahan, Saudi Arabia, berangkatlah dia ke Thailand, berangkatlah dia ke Vietnam untuk melacur. Wa'idhan. Di sana ada had, tak boleh macam-macam. Negeri kafir bebas-bebasnya. Ya, subhanallah. Tinggalkan dia negerinya, berangkat dia ke puncak. Subhanallah. Ya, kemudian mencari-cari rukhsah yang tadi kita bahas. Tarkhisun, jafin, cari rukhsah atas dasar menikah, padahal bukan menikah, perzinahan. Buat akadnya pura-pura, walinya wali pura-pura. Semalam 2 malam selesai, seminggu 2 minggu hajatnya selesai pula pernikahannya. Nikahul misyar namanya. Nikah karena safar. Cari-carilah pembolehan. Ya, an-nikah biniyatit talaq. Walaupun ini perkara khilaf. Seorang menikah tujuannya untuk menceraikan, sekedar hajatnya belaka. Nanti aku pergi ceraikan kawan ini. Syekh Utsaimin mengingkari hal ini. Tujuan nikah adalah al-istiqrar, keberlangsungan, ketenangan, ketentraman. Kalau orang tujuannya menikah untuk menceraikannya, sudah kena dia. Walaupun ada yang membolehkan, selama tidak diucapkan. Ya, ini mencari-cari tarkhisun jafin. Sampai di bandara sudah lengkap saksinya, lengkap walinya, lengkap perempuannya. Bawalah ke sana, puncak. Ya, bahkan sebagian tempat di sana di puncak jarang kau lihat pribumi. Yang kau lihat siapa? Orang-orang Arab sana. Ini menunjukkan dia tidak mengagungkan Allah Tabaraka Ta'ala. Tak berani di tempatnya. Karena di bumi dia ditegakkan hudud. Carilah tempat yang kosong daripada penegakan hudud. Jadi sebagian orang meninggalkan larangan karena takut hukuman dunia. Allati rattabaha syari' 'alal manahi. Ya Allah telah tetapkan atas segala macam bentuk larangan-larangan. Mencuri ini larangannya. Berzina ini konsekuensi mencuri, ini konsekuensi berzina dan seterusnya. Fa hadza laysa fi'luhu wa tarkuhu sadiran an ta'dhimil amri wan nahi. Maka perbuatannya mengerjakan perintah Allah, perbuatannya menjauhi larang Allah. Bukan karena dia mengagungkan perintah dan larang Allah. Wala an ta'dhimil amir nahi, bukan pula mengagungkan zat yang memerintah dan yang melarang. Tapi semuanya karena manusia belaka, karena makhluk. Ya. Sebagian pantai-pantai dia katakan angker, pantai selatan sana, ada bacaan-bacaan. Dilarang berbuat mesum di gua ini, dilarang berbuat mesum di pantai ini. Bukan karena Allah, takut nanti kesambet. Takut nanti kena musibah, kualat. Berbuat mesum di daerah kawasan Nyi Roro Kidul tentunya.
Ini menunjukkan orang itu meninggalkan kemaksiatan bukan karena Allah tabaraka taala, tapi karena makhluk yang diagungkan. Naam. فعلامة التعليم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها والحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتها والمسارعة إليها عند وجوبها والحزن والكآبة والأسف عند فوات حق من حقوقها كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته 27 ضعفا. Maka tanda seseorang itu benar mengagungkan ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya benar kita mengagungkan perintah Allah? Riayatu awqatiha wa hududiha. Benar-benar perhatikan waktu-waktu perintah tersebut, batasan-batasannya. Tanda mengagungkan perintah salat dan Allah yang merintahnya adalah menjaga waktu-waktunya. Tak menyia-nyiakan waktunya sehingga hampir keluar baru sibuk salat. Kadang-kadang sebagian orang demikian, apalagi kaum wanita yang tak wajib bagi mereka jemaah. Tunda nanti ajalah. Udah mau tenggelam matahari baru sibuk dia rukuk sujud patok ayam. Inilah salat orang munafik. Tak ada seorang mengagungkan perintah Allah, dia kerjakan pada waktunya. Dalam dunia saja ketika engkau terlambat mengumpulkan PR-mu, gurumu marah. Ini di luar waktunya. Bagaimana dengan Allah Jalla wa'ala? At-taftishu ala arkaniha wa wajibatiha wa kamaliha. Selalu mengecek apakah sempurna kewajibannya, sempurna rukun-rukunnya, sempurna enggak yakni perbuatan ibadah yang Allah perintahkan tersebut. Dia cek bagaimana bersucinya ketika mau salat. Bagaimana wudunya, bagaimana gerak-gerik salatnya, bagaimana rukun-rukun salatnya, kewajibannya, wal hirsu ala tahsini, dan terus berusaha maksimal untuk memperbaiki ibadahnya, memperbagus ibadahnya, wa fi'luha fi awqatiha, dikerjakan di waktunya, wal musaratu ilaiha inda wujubiha, bergegas datang ketika Allah wajibkan perintah tersebut, datang pada tempatnya bergegas. Wal huzn wal ka'abah wal asaf inda fawati haqqin min huquqiha. Dia merasa sedih, ya, merasa galau manakala terluput untuk menyempurnakan hak-hak ibadah tersebut. Sedih kalau terlambat sholat, sedih kalau dia tak ikut jamaah, ya, sedih kalau dia tak membaca Quran dan semacamnya. Kaman yahzanu ala fautil jamaah. Bagaimana orang sedih ketika ketinggalan jamaah dan dia tahu sekiranya salatnya sendiri itu diterima Allah Subhanahu wa taala, tapi dia telah kehilangan 27 ganjaran pahala berlipat yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan salat berjamaah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Demikian kajian kita. Sekarang subuh, waktunya dekat pada siang. Sudah jam 6. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.